Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Aulia Najwa dengan NIM 235144030 dari kelas 3A KSY, jurusan akuntansi program studi keuangan syariah Politeknik Negeri Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas dan mempraktikkan bagaimana cara melakukan uji periode sampel test dengan SPSS. Lengkap mulai dari penjelasan kasus, input data, uji normalitas, hingga interpretasi lainnya. Sebelum itu, uji periode sampel test adalah salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari data yang berpasangan, misalnya nilai sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. Baik, mari kita lihat contoh kasus berikut. Seorang guru ingin mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis video animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 di SD Negeri 3 Wonosari tahun 2024. Untuk membuktikan hal tersebut, guru melakukan 2 kali tes kepada 13 siswa, yaitu tes pertama, pretest, dilakukan sebelum media animasi digunakan dalam proses belajar, dan tes kedua, post-test, dilakukan setelah media animasi diterapkan selama 2 minggu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran interaktif tersebut. Berikut adalah data hasil belajar dari 13 siswa. Oke, langkah pertama, kita buka program SPSS. Klik tab variable view. Pada kolom name, buat dua variabel yaitu pretest dan posttest. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0 karena datanya berupa angka bulat. Kemudian pada kolom label, tuliskan pretest dan posttest. Pada kolom measure, dipilih scale untuk keduanya. Setelah itu, klik data view untuk mulai memasukkan data. Lalu, copy paste nilai-nilai dari tabel tadi ke kolom pretest dan posttest di SPSS. Setelah selesai menginput semua data, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, sebelum menjalankan uji periode sampel test, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data perbedaan antara nilai pretest dan posttest berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah uji normalitas di SPSS. Klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, dan Explore. Akan muncul kotak dialog, masukkan variabel pretest dan posttest ke kolom dependent list. Klik tombol plots, kemudian centang normality plots with test. Lalu klik continue, lalu OK. Di sini kita lihat pada tabel test of normality. Berdasarkan tabel output test of normality pada bagian uji Shapiro-Wilk, diketahui nilai sig untuk selebritas sebesar 0,584 dan nilai posttest sebesar 0,9056. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, maka persyaratan atau asumsi normalitas dalam penggunaan uji periode sampel test sudah terpenuhi. Baik, lalu langkah selanjutnya adalah menjalankan uji periode sampel test. Caranya, klik menu Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih periode sampel test. Akan muncul jendela baru. Di kolom sebelah kiri, klik variabel pretest dan posttest di variabel 2. Pastikan urutannya benar, pretest dulu baru posttest. Lalu klik option, pastikan confidence interval percentage-nya diisi 95%. Kemudian klik continue dan tekan OK. SPSS akan menampilkan hasil output dari uji periode sampel test sebagai berikut.
Lalu, pertama, interpretasi output paired sample statistik. Pada output ini, kita diperhatikan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar atau MER sebesar 63,46. Sedangkan untuk nilai posttest diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 76,23. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 13 orang siswa. Untuk nilai STD deviation pada pretest sebesar 5.897 dan posttest sebesar 6.327. Terakhir adalah nilai STD error mean untuk pretest sebesar 1.635 dan untuk posttest sebesar 1.775. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 63,46 lebih kecil dari posttest 76,23, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan hasil posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji paired sample t-test yang terdapat pada tabel output paired sample test. Selanjutnya, interpretasi output paired sample correlation. Output di atas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan hasil output di sini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,949 dengan nilai signifikannya sebesar 0,001. Karena nilai signifikannya 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Lalu selanjutnya, interpretasi output paired sample test. Output ketiga ini adalah output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasus di atas, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Namun, sebelum kita membahas tentang penafsiran angka-angka yang terdapat pada tabel output paired sample test di atas, terlebih dahulu kita perlu mengetahui rumusan hipotesis penelitian dan pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test. Rumusan hipotesisnya penelitian ya, H0. Tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. HA-nya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Jika nilai sig-to-tailed lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig-to-tailed lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel output paired sample test, di sini diketahui sig-to-tailed adalah sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 Taji tahun 2019.
Nah, dari tabel output per sampel test di sini juga memuat informasi tentang nilai mean period difference adalah sebesar minus 12.769. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest dengan rata-rata hasil belajar post-test atau 63,46 dikurangi 76,23 sama dengan minus 12.769. Dan selisih perbedaan tersebut antara minus 13.982 sampai dengan minus 11.557. Oke. Baik teman-teman, demikian tutorial lengkap cara melakukan uji period sampel t-test di SPSS. Mulai dari penelitian kasus, input data, ujian normalitas, sampai interpretasi hasilnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mengerjakan penelitian skripsi atau tugas akhir. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.